Baiklah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami ingin istilah digital marketing telah dikenali publik akhir-akhir ini. Di era serba digital ini, pemasaran lewat media digital memang sangat penting. Masyarakat cenderung berfokus menggunakan ponsel pintarnya untuk mengakses berbagai informasi yang tersedia di internet. Pemasaran tradisional sudah tidak lagi efektif bagi pasar yang sebagian besar sudah beralih ke komunikasi terkini. Apa itu digital marketing? Digital marketing adalah produk maupun jasa yang dilakukan dengan media digital. Tujuan dari pemasaran ini adalah untuk menjangkau sebanyak-banyaknya target customer secara efisien, personal, dan relevan. Biasanya pemasaran digital ini memadukan teknik pengetahuan dalam psikologi pasar dan teknologi, tidak seperti pemasaran tradisional yang memasang iklan lewat baliho, spanduk, brosur, dan lain-lain. Pemasaran digital ini menggunakan berbagai platform digital sebagai media pemasarannya. Cara memulai digital marketing. Go Digital Marketing merupakan langkah awal untuk memulai digital marketing. Berikut 4 langkah cara memulai digital marketing. Yang pertama, yaitu menentukan media internet. Tanpa internet, digital marketing tidak dapat bekerja, atau media internet merupakan media yang digunakan untuk menyimpan data, produk baik barang atau jasa yang kita miliki. Sebaiknya kita harus mempunyai minimal 1 dari list berikut untuk memulai digital marketing. Misalnya yang pertama adalah website. Website dapat digunakan sebagai media informasi, usaha produk, dan kontak yang kita punyai dapat ditampilkan di website kita. Kemudian yang kedua adalah media sosial. Media sosial ini biasanya lebih mudah kita akses karena hampir semua orang menggunakan media sosial setiap hari. Misalnya seperti akun Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu adalah aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile dapat menghasilkan konsumen yang loyal. Namun untuk pembuatan aplikasi ini membutuhkan biaya yang lebih besar. Yang keempat yaitu adalah marketplace. Marketplace merupakan hal yang sangat penting bagi usaha yang menjual produk berupa barang. Dengan mempunyai akun marketplace, kita bahkan dapat memperoleh konsumen dengan lebih mudah. Hal ini karena marketplace sudah mempunyai pengguna yang loyal. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan teknologi dan konten. Teknologi dan konten merupakan hal kedua yang perlu dipertimbangkan sebelum memulai digital marketing. Mengapa? Karena konten berperan untuk menyampaikan maksud dari digital marketing yang akan dilakukan. Konten kreatif banyak digunakan sebagai media iklan di era digital, seperti iklan video dan gambar bergerak, atau sering disebut dengan animasi.
Yang ketiga, mempertimbangkan biaya dan waktu. Nah, ini perlu dipertimbangkan biaya dan waktu. Karena untuk merealisasikan hal tersebut, misalnya untuk membuat website, memerlukan biaya dan waktu yang lebih sedikit daripada membangun aplikasi untuk memasarkan produk. Yang keempat, yaitu adalah go digital. Ya, setelah semuanya itu lengkap atau siap, langkah yang selanjutnya adalah dengan merealisasikan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, disinilah kita sudah bisa untuk memulai yang namanya digital marketing. Kemudian produk yang pernah dibuat di sekolah kami adalah makanan khas Melayu yang dilombakan dalam kegiatan LKS di Kabupaten Indragiri Hilir untuk tingkat SMK. Yang dilombakan waktu itu adalah makanan khas Melayu seperti kue bolu berendam, kue rasidah, dan serikaya. Nah, untuk jenis makanan ini kami belum melakukan pemasaran secara online, dikarenakan kue ini hanya dibutuhkan atau dibuat pada saat acara-acara tertentu atau hari-hari besar tertentu seperti upacara pernikahan dan lain sebagainya, sehingga untuk peminatnya pun mungkin agak kurang. Yang kedua adalah sirup buah pidada. Sirup buah pidada. Buah pidada ini merupakan salah satu penyusun hutan mangrove atau bakau yang berada di sepanjang pantai. Nah, di daerah tempat kami, di daerah Tembilahan ini, hampir di pinggir-pinggir parit itu terdapat buah pidada. Nah, untuk meminimalisir modal, maka kami mengolahnya untuk dijadikan sebagai sirup atau minuman, karena buah pidada ini juga mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin serta mineral yang tidak membahayakan bagi tubuh. Nah, buah pidada ini sudah pernah kami olah untuk menjadi sirup atau minuman yang bisa diminum atau disajikan pada saat siang hari, yang rasanya mungkin segar, dia agak asam sedikit. Tetapi untuk pemasarannya kami hanya melakukan atau memenuhi pesanan saja, karena untuk secara online kami belum lakukan karena buah ini termasuk buah musiman. Jadi ada kalanya buah ini tidak tersedia pada saat-saat tertentu. Selanjutnya, produk yang pernah kami buat di sekolah kami itu adalah piring dari lidi. Kami memang mengolah atau membuat produk yang minim biaya, karena memang sekolah kami masih sekolah baru, lokalnya pun baru 4 lokal, jadi kami membuat produk dari bahan-bahan yang memang barang-barang tersebut atau bahan-bahan tersebut bisa ditemukan di lingkungan sekitar kami yang tidak memerlukan biaya. Nah, piring lidi ini biasanya digunakan, orang-orang sudah mulai menggunakannya untuk acara-acara pesta pernikahan karena lebih praktis, tinggal ditaruh kertas, kemudian dikasih kertas nasi, baru kemudian bisa digunakan untuk sebagai alat untuk makan. Kemudian bisa juga digunakan sebagai tempat buah. Nah, untuk pemasarannya pun sendiri belum kami lakukan karena pembuatannya membutuhkan waktu yang agak lama. Kemudian yang
Selanjutnya yaitu produk yang pernah kami buat yaitu makanan pengganti nasi, yaitu dari ubi yang dikeringkan, kemudian dijemur atau dijemur, kemudian ditumbuk halus, kemudian diolah menjadi nasi. Bisa dimakan dengan lauk-lauk seperti biasa, atau mungkin kalau yang pernah mendengarnya, kalau orang Jawa itu menyebutnya tiwul. Ini adalah kegiatan prakrin siswa-siswi SMK Negeri 2 Kempas yang dilakukan pada setiap semester 5. Kami melakukan kegiatan prakrin pada semester 5 atau semester ganjil. Nah, mereka biasanya melaksanakan kegiatan prakrin di swalayan atau di minimarket. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan di sini, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.